Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rilis kesempatan pagi hari ini masalah tindakan ataupun perbuatan asusila dengan korban di Papel. Untuk lebih jelasnya, rilis kami sampaikan ke Bapak Kapolres RSK untuk Sutarja. Tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan media. Hari ini kita akan merilis masalah persetubuhan terhadap anak. Jadi dasar kita melakukan penyidikan ini atas dasar laporan polisi LPB 2222 9 Romawi 2020 di Tangsel tanggal 3 September 2020 tentang persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 2002 tentang Undang-Undang. Jadi kronologis secara singkat ya, pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2020 tersangka ini melakukan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan berulang kali selama 3 kali. Pertama di kebun, di bawah pohon, kemudian di dapur di rumah korban, dan yang ketiga di kamar tidur korban. Jadi pelapor ini ibu kandungnya sendiri atau nama TK ya, kita singkat, umur 36 tahun, swasta, alamat di Bawang. Terus korban ini atas nama DA, umur kurang lebih 11 tahun. Korban ini mengalami disabilitas mental ya, jadi anak yang berkebutuhan khusus ya. Terus tersangka ini atas nama SK, umur kurang lebih 63 tahun, ya. Alamat di Bawang Batur. Ya. Terus saksi saudara HS dan DS alamat sama. Terus barang bukti yang berhasil kita amankan satu buah celana warna merah, baju lengan panjang, dan satu celana panjang warna merah pink. Dengan adanya kejadian itu, maka terus langkah-langkah dari penyidik ya lakukan pemeriksaan terhadap saksi, korban, dan melakukan psikoterapi, terus melakukan psikologis, terus bukan mendapatkan laporan sosial di sosial, kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka dan melakukan penahanan. Terus pasal yang dipersangkakan ini yaitu pasal 81 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2000 tentang perlindungan anak. Jadi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, dan atau denda paling banyak 5 miliar.
Jadi itu beberapa yang disampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa kami jawab. Dan ini Pak Ibnu Mustafa Malaysia, ini penyidiknya juga, tapi silakan tanya langsung dengan penyidik ataupun dengan pelaku. Penangkapannya kapan pelaku? Disampaikan bahwasanya kami dari penyidik DPA Satreskrim Polres Bantul sudah melakukan pengawalan terhadap beliau ini, Bapak SA. Ini pada hari kemarin, hari Selasa ya, dan kita melakukan upaya penegakan hukumnya dari hari Selasa tanggal 2 ya, dan selanjutnya setelah dari hasil pemeriksaan terdapat sinkronisasi keterangan terkait peristiwa yang terjadi, kemudian penyidik juga melaksanakan penahanan terhadap yang bersangkutan untuk penahanan selama 20 hari yang pertama dari hari tanggal 2 Februari tersebut. Tetangganya, pelaku dan korban. Ya, ini sangat dekat tetangga karena rumahnya rumah depan belakang, tetangga sangat dekat sekali. Ada hubungan keluarga? Hubungan keluarga tidak tahu, cuma tetangga saja karena situasi lingkungan yang sangat dekat saja. Hubungan pelaku untuk keluarga korban ini seperti apa? Hubungannya dekat Mas, karena anak korban ini memang secara kebiasaan memang sering bermain di rumahnya pelaku ya, untuk hari-harinya mungkin sering bermain ke rumah pelaku, dan mungkin pada waktu peristiwa terjadi kondisi rumah pelaku dalam kondisi sepi, mungkin dari keluarga dari pelaku ini mungkin yang lain tidak ada berada di rumah, seperti itu. Pak, ingat ini tetangga Pak ya, dan kejadian sudah 2020 Pak. Iya, kejadian memang terjadi diketahui 2020 Pak. Kesulitannya Pak sampai kesulitan baru tertangkap kemarin Pak. Ya, bahwasanya kejadian ini baru dilaporkan pada bulan September Pak. Jadi peristiwa memang terjadi sudah lampau, namun dari segi keluarga korban itu baru menerbitkan laporan kepada pihak kepolisian yaitu pada bulan September 2020. Jadi memang peristiwa ini sudah terjadi agak lama, namun karena mungkin ada kurang pahamnya dari pihak keluarga, karena kondisi ibu korban ini juga kondisinya sedang sakit, memiliki sakit yang juga agak parah mungkin, jadi dorongan untuk melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ini mungkin baru terdorong oleh lingkungan masyarakat sekitar yang menghimbau. Terus setelah diketahui ada peristiwa itu baru menerbitkan laporan kepada kami. Selama 3 kali perbuatan itu apakah mengakibatkan kehamilan atau apa Pak? Sementara dari hasil pemeriksaan medis memang tidak ada kehamilan, namun memang dari keterangan medis memang sudah sampai terjadi persetubuhan tersebut, namun tidak sampai ada kehamilan terhadap anak korban. Apakah tersangka sudah berkeluarga Pak? Sudah, dan masih memiliki istri, dan masih saat ini masih kemungkinan kemarin masih tinggal bersama istrinya. Punya anak? Ada anak, ada keluarga, dan mungkin punya 3 orang anak, namun keluarga ini sudah tidak satu rumah lagi dengan pelaku, mungkin sudah punya keluarga sendiri-sendiri, jadi iya sudah punya. Kalau kan profesi sudah diketahui pencabulannya, Ya. profesinya korban sudah diketahui pencabulannya dari apa? Jadi peristiwa itu diketahuinya itu dari jadi peristiwa terjadi ini diketahui dari anak korban yang posisinya pada waktu itu mengalami kondisi kesehatan yang tidak baik, langsung dilaksanakan diantar periksa pada waktu itu, dilakukan pemeriksaan di Puskesmas,
Jadi informasi terjadinya peristiwa ini tidak langsung diketahui oleh orang tua. Jadi dari puskesmas tempat pemeriksaan, jadi baru bisa diketahui ternyata ada peristiwa ini. Jadi orang tua tidak mengetahui langsung, namun dari segi pada waktu itu anak korban itu ada keluhan, lalu dilaksanakan pemeriksaan di puskesmas, dan dari puskesmas tersebut baru diketahui ternyata ada peristiwa yang lalu bisa dicari informasinya, ternyata dari anak korban baru bisa menceritakan terjadi peristiwa seperti itu. Keluarnya apa waktu itu Pak? Ya, keluarnya ada sakit di kelaminnya, ada keluhan sakit di alat kelamin korban. Jadi seperti itu. Mungkin terungkapnya peristiwa ini, informasi pertama yang didapat dari lingkungan masyarakat itu dari pemeriksaan dari medis di puskesmas. Selama 1 tahun ini tersangka kemana Pak? Nah, ya, disampaikan bahwa dari peristiwa memang terjadi sudah dari Januari maupun Februari 2020 ya. Ini untuk pelaku ini memang sempat meninggalkan rumah tempat tinggalnya, mungkin sudah sempat sampai ke daerah Lampung. Untuk 1 tahun ini beliau berada di daerah Lampung, ya. Dan baru diketahui kembali kemarin sekitar akhir Januari kemarin. Jadi setelah melakukan itu dia langsung ke Lampung ya? Ya, mungkin sempat meninggalkan rumah tinggalnya, nanti berada di daerah Lampung. Kalau korban ini tinggal dengan orang tuanya siapa aja, ibunya aja? Yang terdekat sama ibunya, ya sama ibunya saja. Dengan kondisi ibunya memang mempunyai kondisi yang sakit juga, istilahnya juga kondisinya tidak sempurna, kondisinya sakitnya juga agak parah juga karena mungkin ada kondisi gula. Terus si pelaku ini juga memang biasa masuk ke rumah korban. Ya karena sangat dekat Mas, ini dari anak korban juga memang sering berada di rumahnya pelaku, mungkin juga pelaku juga sering karena sangat dekat, rumahnya cuma depan belakang. Hukumannya apakah sama Pak? Kalau korban masih anak-anak yang difabel atau tidak, itu hukumnya sama atau beda-bedanya seperti apa? Iya, kalau sesuai undang-undangnya memang diatur dalam undang-undang perlindungan anak sesuai ancaman pidananya, namun nanti terkait untuk putusan nanti kita serahkan kepada dari penuntutan maupun dari pihak peradilan ya Pak. Jadi kita beracuan pada undang-undang perlindungan anak dengan ancaman pidana yang sama terkait pasal 81 Undang-Undang 17/2016, yaitu ancaman pidana minimal 5 tahun maksimal 15 tahun. Nah terkait nanti untuk segi pemberatan atau apa, nanti penilaian juga nanti dilihat dari keterangan pelaku sendiri dan juga nanti dari keterangan korban dan saksi dan alat bukti yang lain. Kalau misalkan tersangka ini motifnya juga melakukan Ya, menurut bisa ditanyakan langsung dari Bapak. Nanti apa? Lo tak ngomong apa? Bahasa Indonesia. Pak, alasannya kenapa Pak kok sampai tiga berbuat dengan cara Pak? Ya, samping saya itu ya salah ya, memang anak itu sering menempel sama saya gitu. Setiap hari sering nempel aja sama saya. Setiap saya duduk di depan rumah itu, dia itu terus mendekati, nempel dekati saya. Tuh. Apa sering dikasih barang gitu anaknya? Enggak pernah. Terus kok sampai dilakukan apa Pak? Kemarin dengan ya seratnya apa? Rasa nafsu? Ya, jadi ya rasa nafsu. dari melakukan itu dalam kurun waktu berapa? Waktunya bergantian atau Berapa hari itu? Ya sekitar ya hampir 1 bulan. 1 bulan. Wah, sudah berkeluarga Pak ya? Sekarang gimana Pak? Menyesal nggak Pak? Ya sangat menyesal dan sangat berdosa.
Ibu kata Pak menyesal, nggak selesai menyesalnya. Ya ini intinya itu, intinya dari peristiwa ini motifnya karena ada anak sering bermain di tempatnya pelaku dan sering istilahnya